ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دستوركم يا أهل دربي ويا أهل الباطن ويا أهل نوبتي ويا أهل النور أما بعد قال المصنف رضي الله عنه ونفعنا به في الدارين آمين. Al-hadits tsalits, hadis yang ketiga. An Abi Abdurrahman, dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar, yakni sahabat Abdullah bin Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadis yang ketiga ini diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin Ibn al-Khattab, anak daripada Sayyidina Umar bin Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau Sayyidina Umar Ibn al-Khattab dan putranya dua-duanya termasuk sahabat Rasulullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala, berkata itu Sayyidina Abdullah bin Umar, sami'tu, aku mendengar Rasulullah kepada Rasulullah SAW yaqul, beliau saat itu berkata, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Beliau Abdullah bin Umar berkata bahwasanya aku mendengar Rasulullah saat itu bersabda, buniyal Islam, Islam itu dibangun ala khamsin, atas 5 hal. Syahadati an la ilaha illallah, bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, wa iqamis shalah, dan mendirikan salat, wa ita'iz zakat, dan memberikan zakat, wa hajjil baiti, dan haji ke Ka'bah, wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Hadis yang ketiga ini sebenarnya pengulangan saja dari hadis yang kedua kemarin, karena isi dari hadis yang ketiga ini adalah tentang Islam dan rukun-rukunnya. Di sini hadis yang ketiga ini diriwayatkan dari seorang sahabat yang mulia, putra, salah satu putra daripada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu punya putra banyak, yang terkenal Abdullah bin Umar. Beliau ini termasuk orang yang paling alim di zaman sahabatnya, di zamannya. Min jumlati ulama sahabat, termasuk golongan ulamanya sahabat itu ini putranya Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar. Wa muftihim, dan bahkan beliau adalah muftinya. Kalau ada permasalahan apa, tanyanya ke Ibn Umar atau sahabat Abdullah bin Umar. Salah satu daripada
riwayat hidup beliau. Beliau ini haji selama 60 tahun. 60 tahun itu haji terus. Kemudian wa'tamar alfa marrah, alfa umrah. Beliau umrah seumur hidupnya selama sebanyak 1000 kali. Itu yang tercatat sejarah. Ada yang mencatat 1000 kali. Tidak tahu kalau yang tidak tercatat. Yang jelas beliau seorang yang luar biasa, sudah jadi sahabat Nabi. Orang jadi sahabat itu kan sudah pilihannya Allah. Radhiyallahu anhum wa radu an. Sahabat itu adalah golongan umat yang paling mulia. Tidak ada satupun dari umat Nabi Muhammad yang bisa melampaui para sahabat. Walaupun ibadahnya lebih banyak, tidak bisa. Kenapa? Karena sahabat itu jadi murid langsung Nabi dan melihat Nabi, sehingga kemuliaan bertemu dengan Nabi ini tidak bisa dibandingi dengan apapun itu. Sampai-sampai ulama mengatakan, andaikan ada orang yang ibadahnya itu paling banyak sedunia, ilmunya paling banyak sedunia, terus hatinya paling bersih sedunia, tapi kalau dibanding sama sahabat Nabi yang paling rendah, itu masih kalah. Tidak bisa dibandingkan dengan sahabat Rasulullah SAW, karena mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk bersanding menjadi sahabatnya Nabi SAW dan memperjuangkan Islam pertama kali, ya para sahabat. Ya. Sayyidina Abdullah bin Umar ini, beliau orang yang amal ibadahnya luar biasa, sedekahnya ahli sedekah. Seumur hidupnya dipenuhi dengan ilmu dan ibadah dan berjihad dengan Rasulullah SAW. Betul-betul mengabdi untuk agama. Beliau ini kana min alamin nas. Beliau adalah orang yang paling alim di zamannya. Beliau pernah memerdekakan budak 1000 budak, saking dermawannya. Nih, budak zaman dulu kan ada budak. Kalau orang kafir yang memerangi Islam, mereka kalah perang, karena ada yang jadi tawanan, ditawan hidup-hidup. Ada yang ditawan hidup-hidup, nah itu nanti jadi budak statusnya. Itu dimerdekakan, beliau pernah memerdekakan budak sebanyak 1000 orang. Masya Allah. Kemudian beliau meriwayatkan hadis dari Nabi itu sebanyak alfa hadisin wa sittami'atin wa thalathina hadisan. Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi itu 1630 hadis. Total hadis yang dihafal oleh beliau, langsung diterima oleh beliau dari Nabi SAW. Jadi berarti ahli ngaji, selalu mendengar sama dan mencatat yang disabdakan Nabi, dicatat beliau, dihafalkan beliau sampai 1630 hadis beliau riwayatkan dari Nabi SAW. Masya Allah. Beliau ini termasuk orang yang panjang umur. Orang yang panjang umur. Umurnya ada yang mengatakan 73 tahun. 73 tahun itu termasuk panjang. Lumayan, atau bonus 10 tahun. Rasulullah 63, kalau
73 kan udah bonus 10 sudah. Nah, ada yang mengatakan beliau itu umurnya 84 tahun. Itu ada perbedaan pendapat tentang umur beliau. Yang jelas beliau saat itu di Mekah, wafatnya itu karena dibunuh dengan pembunuhan yang berencana oleh raja yang namanya Raja Hajjaj. Raja Hajjaj ini terkenal dolimnya luar biasa. Nah, beliau umurnya sudah 80-70 tahun. Ya. Suatu ketika Raja Hajjaj ini tersinggung dengan Ibnu Umar. Tersinggung dengan Ibnu Umar, namanya penguasa. Kadang kalau dinasihati, diingatkan, tidak terima. Akhirnya Hajjaj ini, Raja Hajjaj ini membayar satu orang untuk meracuni Ibnu Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar. Ada ditaruh tombak gitu atau seperti apa, di ujungnya dikasih racun, kemudian diletakkan di tempat berjalannya Ibnu Umar, keinjak itu pisau kecil itu, dan di pisaunya itu dipasang racun, sehingga akhirnya Abdullah bin Umar ini beliau sakit berhari-hari dan akhirnya beliau wafat. Ya. Saat itu sebelum wafatnya Hajjaj ini datang kepada beliau, pura-pura jenguk. Dia sampai ngomong, "Qatalani Allahu illa aqtulhu." Wahai Ibnu Umar, wahai sahabat Nabi, aku akan menangkap siapa yang meracunimu, yang membunuhmu. Nah, pura-pura gitu, padahal dia sendiri racun yang nyuruh orang itu. Subhanallah, Ibnu Umar mengatakan orang yang meletakkan racun itu sebenarnya bukan dia yang ingin bunuh. Li'annaka alladhi amarta bih, tapi yang pengen bunuh ya kamu yang perintah dia. Tahu, subhanallah, padahal tidak ada kasih tahu. Sebenarnya yang bunuh itu bukan orang itu, tapi kamu. Kaget aja. Ini yang dikatakan Rasulullah, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yamduru bi nurillah. Takutlah kalian kepada firasatnya orang mukmin, orang yang betul-betul saleh, hatinya bersih. Fa innahu yamduru bi nurillah. Dia itu bisa melihat dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Bisa tahu. Bisa tahu. Seperti riwayat yang sahih dari Sayyidina Umar Ibnul Khattab ketika beliau jadi khalifah menggantikan Sayyidina Abu Bakar, itu beliau kan berkhutbah di atas mimbar. Saat itu beliau mengirim pasukan keluar daerah. Pas khutbah di mimbar itu beliau tiba-tiba memotong khutbahnya dengan kalimat ya Sariyah, wahai pasukan, al-jabal al-jabal, al-jabal al-jabal, wahai pasukan, naik gunung, naik gunung, naik gunung. Orang-orang pas saat itu pas di masjid bingung, ini khutbah tiba-tiba pasukan naik gunung, kayak ngomong seperti memberitahu di depannya ada pasukan mengarahkan untuk naik ke gunung. Heran orang-orang itu. Akhirnya orang-orang tidak ada yang berani tanya. Sayyidina Umar terkenal tegas, kok aneh khutbah tiba-tiba bilang seperti itu. Di tengah khutbahnya dipotong dengan kalimat itu. Pas pasukan yang diutus oleh Sayyidina Umar itu kembali ke Madinah, maka para sahabat bertanya, kalian dulu pas hari Jumat, pas Sayyidina Umar khutbah seperti biasa hari Jumat, kalian dengar sesuatu benda atau ada keanehan atau gimana? Maka para pasukan pemimpinnya itu
terjadi pertempuran yang luar biasa dengan musuh Islam, orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Saat itu kami terdesak, kemudian bingung. Kami terdesak, bingung. Wes kalau diteruskan bisa habis. Tiba-tiba kami mendengar suaranya Sayyidina Umar bin Khattab. Suara beliau sudah mengarahkan kami untuk naik ke gunung. Sehingga kami pun naik ke gunung, kemudian bertahan di atas, musuh menyerang ke atas, bertahan terus, karena kami bisa selamat, bisa menang. Naik ke gunung, yang musuh dari bawah, kami bertahan di atas, kami bisa menang. Akhirnya selamat. Ini adalah termasuk bagian dari yang disabdakan Nabi tadi. Orang mukmin itu kalau dia betul-betul bersih hatinya, itu bisa melihat lebih daripada mata orang biasa. Matanya bisa melihat lebih dari yang biasa. Kemudian suaranya bisa didengar lebih dari suara orang biasa. Kalau orang biasa ngomong paling 5 meter, 10 meter kedengaran. Tapi kalau beda daerah, tidak mungkin, kecuali dengan telepon. Tapi ini riwayat ini sahih. Sayyidina Umar pernah berkhutbah dan suara beliau didengar oleh pasukan yang berada di luar negeri, yang dikirim oleh beliau ke luar kota. Ini memperkuat sabda Nabi, orang mukmin itu yang betul-betul saleh hatinya itu kalau benar-benar bersih, maka bisa lebih dari orang biasa. Bahasa ahlu sunnahnya adalah wali. Wali itu orang-orang yang bersih hatinya, bersih, benar-benar bersih, sampai Allah muliakan dia dengan kemuliaan yang tidak seperti orang-orang biasa. Ini Raja Hajjaj yang membunuh daripada Sayyidina Abdullah bin Umar. Kemudian akhirnya beliau syahid karena diracun dan dibunuh. Beliau jadi orang yang syahid. Dan memang syahid ini yang paling didambakan oleh para sahabat Nabi. Kalau tidak syahid di medan perang, ya syahid di rumah. Makanya kalau kita baca para sahabat, sejarah para sahabat itu pasti kebanyakan dibunuh, diracun, tinggalnya. Karena mereka semua memang pengen mati syahid. Kalau perang selamat pulang, itu sahabat malah susah. Senengnya perang sama Nabi dan gugur di medan perang. Itu para sahabat cita-citanya. Tapi namanya takdir. Kalau masih panjang umur, ya lahir panjang umur. Sayyidina Abdullah bin Umar ini sudah ikut perang Nabi itu ketika beliau umur 15 tahun. Sayyidina Umar ikut perang, anaknya 15 tahun, Abdullah bin Umar ini mulai ikut perang. Malah pas ketika perang Uhud itu beliau umurnya 14 tahun sudah menawarkan diri sama Nabi, minta izin, ya Nabi, saya pengen ikut perang, membela Islam, berjihad. Maka Nabi, jangan, kamu masih 14 tahun, belum, tidak usah di rumah dulu, nanti tahun depannya baru umur 15 tahun, ya udah 15 tahun. Nah itu sebagai juga dalil orang balik atau dewasa itu secara syariat itu dihitung dari 15 tahun kalau belum pernah keluar mens untuk perempuan atau keluar air sperma. Kalau mens sama air sperma untuk laki-laki, nah, itu kan mulai keluarnya sudah umur 9 tahun, itu sudah bisa keluar udur untuk perempuan, menstruasi atau keluar mimpi basah air sperma, itu sudah bisa balik. Kadang-kadang yang itu balik anaknya sudah dewasa, ukuran dewasa itu kalau sudah khitan, harus disunat dewasa. Nah, dewasa itu ukurannya umur 9 kurang lebih, dia keluarkan menstruasi untuk perempuan atau keluar air sperma untuk laki-laki dan perempuan mulai 9 tahun ke atas. Kurang sedikit lah, 9 tahunan kurang lebih. Atau belum pernah dua-duanya tapi sudah 15
tahun itu sudah jadi orang balik atau dewasa. Kalau sudah berstatus balik berarti amal ibadahnya sudah dicatat oleh malaikat raqib atid, dicatat di buku catatan amalnya. Kalau sholat, kalau ibadah catat pahala, kalau maksiat dicatat dosa. Tapi kalau orang belum balik, maksiatnya tidak dicatat dosa. Nah, terus ibadahnya belum dicatat pahala. Anak kecil itu, cacili, misalnya maling, ya, maka bagi dia nggak dosa. Kalau bagi pribadinya belum dicatat dosa atau pahala. Cuman kalau untuk orang tuanya itu tergantung, bisa dosa bisa tidak. Kalau dia nggak pernah didik anaknya sehingga suka nyuri, berarti dosa. Anaknya tidak dosa, tapi dia dosa karena tidak pernah didik anak, sehingga dia jadi mencuri dan seterusnya. Ibadahnya juga sama. Anak ibadah belum dicatat, tapi kalau yang ngajari orang tua, anaknya ibadah dari kecil, maka pahalanya dicatat di buku catatan amal orang tuanya. Tapi untuk pribadi si anak, kalau belum balik belum dicatat maksiat atau ibadah. Nah, ini Sayyidina Abdul Umar ini sudah ikut Nabi pas umur beliau 15 tahun itu sudah ikut berjihad, perang misalnya, ikut berjihad, membantu Rasulullah SAW dalam menyebarkan Islam. Kemudian di hadis ini beliau meriwayatkan bahwasanya Nabi bersabda, Islam itu dibangun atas 5 hal. Yang pertama adalah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dibangun atas syahadat yang pertama. Ibarat rumah, tiang pertama Islam adalah syahadat. Kemudian yang kedua adalah mendirikan sholat. Mendirikan sholat ini rukun Islam yang kedua yang sudah kita bahas banyak di depan, sudah panjang lebar itu ya. Kemudian yang ketiga wa ita'iz zakah, memberikan zakat. Dan yang nomor keempat wa hajjil baiti, haji ke Ka'bah. Baru yang kelima wa shaumi Ramadan, puasa Ramadan. Ini hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, berarti hadis yang muttafaqun alaih, hadis yang kuat. Cuman urutannya beda seperti urutan yang kita ketahui. Urutan asli kan yang biasa dihafal itu kan syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ini tidak dibalik. Puasa nomor 5, haji nomor 4. Syahadat, sholat, zakat, kemudian haji, puasa. Ini kalau menurut hadis riwayat Sayyidina Abdullah bin Umar. Ada riwayat lagi zakat nomor 3. Syahadat, sholat, puasa nomor 3. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Jadi kalau masalah urutan yang disepakati itu syahadat, sholat, udah itu sepakat. Syahadat sama sholat itu tidak bisa digeser. Tapi kalau yang ketiga, keempat, kelima itu ada riwayat yang banyak. Kadang zakat dulu, nomor 3 puasa Ramadan, terus seterusnya. Ada yang dibalik, puasa, zakat, haji. Ada yang malah zakat, puasa, haji. Yang jelas itu ada perbedaan riwayat yang banyak dari hadis-hadis Nabi SAW, dan itu tidak masalah. Sepakat intinya Islam itu rukunnya ada 5, tidak boleh ditambahin lagi. Rukunnya cuma 5. Aqidah Ahlussunnah Jamaah diantaranya adalah rukun Islam itu cuma 5, tidak bisa ditambah-tambah lagi. Nah, di sini timbul pertanyaan, kenapa rukun Islam ini kok 5 ini yang dipakai?
yang dijadikan rukun Islam. Padahal ada satu ibadah, satu ajaran Nabi yang mana ajaran ini menjadi ujung tombak tersebarnya Islam. Ujung tombak tersebarnya Islam, tapi tidak masuk rukun Islam. Apa? Jihad. Jihad itu kan, dengan jihad itu Islam ini bisa semakin besar. Jihad itu berperang. Cuman perang dalam Islam itu ada aturan. Tidak serta-merta langsung ayo perang sana, buat gempur bunuh semua. Tidak. Nabi itu selalu mengedepankan diskusi. Jadi Nabi itu mengirim surat dulu ke Raja Kaisar, kirim surat ke pemimpin sana, pemimpin sini, dijak damai, dijak untuk masuk Islam dengan baik-baik. Itu ajarannya Nabi, dengan cara lembut dulu, dijak diskusi, dialog. Baru kalau ada mereka di antara orang-orang kafir itu yang malah menghina Nabi, nantang Nabi, baru Islam itu bukan agama pengecut. Islam itu agama rahmat sayang, tapi kalau Islam dihina, Islam bukan agama yang pengecut. Baru saat itulah mengangkat senjata karena membela Islam, bukan karena Islam itu kasar atau radikal, sama sekali tidak ada dalam ajaran Nabi. Bahkan dalam peperangan sekalipun itu ada akhlaknya. Di dalam Islam berjihad, berperang itu tidak boleh bunuh wanita, tidak boleh bunuh anak-anak, tidak boleh bunuh pendeta yang ada di rumah-rumah ibadahnya. Tidak boleh, ada aturannya. Kalau ada orang berjihad, kemudian yang kafir itu laki, wanita, anak-anak dibunuh semua sama dia, berarti dia itu bukan jihad membela agama, tapi karena amarah dan nafsunya. Nah, Islam itu masya Allah perang aja ada akhlaknya. Tidak boleh bunuh perempuan, tidak boleh bunuh anak-anak, tidak boleh bunuh orang tua. Orang tua yang sudah jompo, yang sudah tidak bisa apa-apa, tidak boleh dibunuh. Beda sama orang-orang yang di luar Islam. Kalau perang, wah, tidak urus, bayi aja dibunuh, bayi dibunuh. Kalau Islam tidak boleh, haram, dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah, awal-awal Islam dulu itu nyebarnya Islam kan dengan jihad. Karena dengan jihad itu akhirnya musuh segan dengan Islam. Karena selalu setiap pertempuran selalu menang karena para sahabat itu selalu mentaati Nabi SAW. Ada beberapa catatan ketika berperang itu terjadi kekalahan seperti perang Uhud, karena ada sebagian sahabat yang tidak patuh dengan perintah Nabi. Tapi kalau peperangan yang mereka patuh dengan Nabi, patuh dengan komando Nabi, tidak ada yang kalah sama sekali. 300 musuh 1000 di perang Badar, menang umat Islam. Padahal persenjataan tidak niat perang awalnya, persenjataan seadanya, enggak niat perang. Sedangkan kafir Quraisy pasukan 1000 lengkap dengan senjatanya. Saat itu adalah senjata yang paling modern, lengkap, pedangnya, pedang baja, pedang yang kuat, terus kuda-kudanya pilihan. Orang Islam tidak bawa apa saja, seadanya. Tapi akhirnya diberi kemenangan oleh Allah SWT karena patuh dengan Nabi. Islam itu menang bukan karena hebatnya senjata, enggak. Islam itu menang bukan karena kuatnya badan, kuatnya pasukan, tidak. Islam itu menang karena kuatnya kepatuhan kita kepada Nabi SAW, kuatnya kepatuhan kita kepada ajaran Nabi SAW. Wes itu, itu kunci kemenangan Islam. Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam wa idza ta'awwana bi ghayrihi adalah Allah. Kita itu umat Islam yang dimuliakan oleh Allah dengan agama ini. Kalau kita cari kemuliaan dengan selain agama kita, selain Islam, maka kita akan jadi hina. Karena itu jihad ini adalah ujung tombak penyebaran Islam. Ibarat mobil itu dempere, tapi tidak dimasukkan rukun Islam. Kenapa? Karena
yang terus menerus akan berjalan itu rukun Islam itu. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ini 5 hal yang akan terus menerus ada sampai hari kiamat. Sampai nanti Imam Mahdi datang, Nabi Isa diturunkan oleh Allah. Ya, saat itu nanti kan Imam Mahdi sama Dajjal ini berhasil, Imam Mahdi sama Nabi Isa ini berhasil mengalahkan Dajjal. Kemudian saat itu seluruh dunia dikuasai oleh Islam dan makmur luar biasa. Sudah nggak ada jihad lagi. Seluruh dunia dikuasai oleh pemimpin Islam yaitu Imam Mahdi. Makmur luar biasa. Bukan hanya dikuasai satu negeri Indonesia atau satu benua, enggak. Imam Mahdi itu nanti memimpin seluruh dunia. Seluruh dunia berada di kekuasaan kepemimpinan Imam Al-Mahdi. Saking makmurnya nanti orang itu mau sedekah itu bingung, Pak. Mau sedekah dikasih, "Oh, maaf saya sudah punya banyak." Enggak ada yang terima. Saking makmurnya saat itu. Makmur secara zahir, makmur secara batin, penuh dengan keberkahan. Orang sedekah itu sampai cari-cari kesulitan nyari orang yang pengen terima sedekahnya. Nah, zaman saat ini kebalikannya. Coba sulit cari orang yang rajin bersedekah. Cari orang yang sedekah itu angel ya saya ini. Tapi besok Imam Mahdi sudah datang, sudah memimpin sama Nabi Isa, makmur, gantian dibalik. Cari yang menerima sedekah, wangel. Kebalikannya. Dan saat itu jihad sudah tidak ada. Jihad sudah tidak ada karena semua sudah dikuasai oleh Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Masya Allah. Ada riwayat dari Nabi Isa itu wafat dan nanti akan dimakamkan di sebelahnya Nabi, di belakangnya Nabi. Antara Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu kan satu hujroh, satu ruangan kan itu. Itu antara Nabi Muhammad sama Sayyidina Abu Bakar ini ada ruang kosong kayak satu tempat gitu. Itu nanti dalam beberapa riwayat dari ulama itu nanti Nabi Isa setelah membantu Imam Mahdi dan seluruh dunia dikuasai oleh Islam, bahkan tidak ada satupun orang yang Nasrani atau yang lain kecuali mereka akan masuk kepada ajaran agamanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masuk Islam kabeh. Makmur paling nikmatnya zaman itu, betul-betul makmur luar biasa. Nabi Isa nanti selesai baru beliau setelah sekian tahun, ada riwayat berapa tahun itu, kemudian nanti akan dimakamkan di dekatnya Rasulullah antara Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar. Itu ada tempat kosong, di situ Nabi Isa alaihissalam akan dimakamkan. Jadi Nabi Isa nanti turun dan memimpin bersama Mahdi. Beliau sampai nikah, kan beliau belum nikah itu. Satu-satunya Nabi yang belum nikah ya Nabi Isa. Nanti saat itu beliau menikah seperti itu dan berkeluarga, baru setelah sekian lama baru wafat dan dimakamkan di dekat Nabi Muhammad SAW. Adapun 5 ini akan terus ada sampai hari kiamat. Makanya jadikan rukun Islam. Sholat, syahadat, terus zakat, terus haji dan puasa Ramadan atau Ramadan dan haji, ini semua akan terus ada sampai hari kiamat. Terus kalau jihad nanti bisa terputus, tidak ada jihad lagi. Itu diantara alasan kenapa jihad yang mana itu di zaman Nabi adalah jadi ujung tombak penyebaran Islam, malah paling penting saat itu. Tapi tidak dimasukkan rukun Islam karena nanti suatu ketika, yaitu saat Imam Mahdi dan Nabi Isa sudah datang, sudah memimpin, jihad sudah tidak ada. Jihad, kewajiban jihad sudah terputus. Kalau sekarang kan masih ada jihad itu, tapi di tempat-tempat khusus. Jihad di Palestina sana masih ada kewajiban jihad itu, ya, masih ada, tapi di tempat-tempat khusus. Dan kalau di Indonesia kok jihad, ya sing dibom Islam juga repot ini bukan jihad, jahat ini. Karena itu ini diantara rahasia kenapa rukun Islam cuma 5 ini
mustamir ila yaumil qiyamah. 5 inilah yang akan terus dipakai Imam Mahdi, Nabi Isa, terus syariat 5 ini tidak akan tergantikan sampai hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Islam kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita terus tetap tercatat sebagaimana hidup di dunia menjadi umat Nabi